Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Bukit Pratama, NPM 19110500365 dari Universitas Islam Negeri Raden Lampung, Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Matematika kelas 4A. Di sini kami ditugaskan untuk menjelaskan tentang pola bilangan. Yang pertama yaitu ada pengertian pola bilangan. Nah, pengertian pola bilangan merupakan suatu susunan yang terdiri dari bilangan-bilangan teratur dan membentuk suatu pola tertentu. Nah, pola bilangan pada matematika itu memiliki beberapa jenis atau macamnya. Nah, untuk macam-macam pola bilangan itu yang pertama ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil merupakan pola bilangan yang terbentuk oleh bilangan ganjil. Nah, contohnya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Rumus pola bilangan ganjil itu yaitu UN sama dengan 2n-1. Langsung saja ke contoh. Nah, diketahui 1, 3, 5, 7, titik ke-12. Berapakah pola bilangan ganjil ke-12? Langsung saja UN sama dengan 2n-1. U12 sama dengan 2 kali 12 min 1. U12 sama dengan 24 min 1 sama dengan 23. Nah, untuk UN-nya itu yaitu suku ke-12-nya. Nah, N-nya itu yaitu 12-nya. Jadi, pola bilangan ganjil ke-12 itu yaitu 23. Untuk selanjutnya itu ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap merupakan pola bilangan yang terbentuk oleh bilangan genap. Nah, untuk contoh pola bilangan itu sendiri yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, untuk rumus pola bilangan genap itu yaitu UN sama dengan 2 kali N. Langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui 2, 4, 6, 8, titik ke-12. Berapakah pola bilangan genap ke-12? Nah, jadi ditanya pola bilangan genap ke-12. Jadi langsung masukkan saja ke rumusnya. UN sama dengan 2 kali N. Karena diketahui suku ke N-nya 12 yaitu U12 sama dengan 2 kali 12. Jadi U12 sama dengan 24. Jadi pola bilangan genap ke-12 yaitu 24. Untuk selanjutnya yaitu ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi merupakan suatu pola bilangan yang terbentuk oleh bilangan-bilangan hasil kuadrat, dan jika digambar polanya membentuk suatu bentuk persegi. Nah, contohnya yaitu 1, 4, 9, 16, 24, 36, dan seterusnya. Nah, untuk rumus pola bilangan persegi itu sendiri yaitu UN sama dengan N kuadrat atau N maka 2. Nah, langsung saja ke contoh soalnya, yaitu dari suatu barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 12, 36, titik ke-12. Berapakah pola bilangan ke-12 dalam pola bilangan persegi? Jadi ditanya pola bilangan ke-12. Langsung saja masukkan rumusnya. UN sama dengan N kuadrat atau N maka 2. Langsung U12 sama dengan 12 kuadrat atau 12 maka 2 sama dengan 12 kali 12 hasilnya 144. Jadi pola bilangan ke-12 dalam pola bilangan persegi yaitu 144. Terus selanjutnya yaitu ada pola bilangan persegi panjang. Pengertian pola bilangan persegi panjang adalah suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Nah, untuk pola persegi panjangnya itu sendiri contohnya yaitu 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Nah, untuk rumus pola bilangan persegi panjang itu sendiri yaitu UN sama dengan N N tambah 1. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu dari suatu barisan bilangan 2, 6, 12, 20, 30, titik ke-12. Berapakah pola bilangan persegi ke-12? Jadi ditanya pola bilangan persegi ke-12. Langsung saja masukkan rumusnya. UN sama dengan N dikali N ditambah 1 tutup kurung. Jadi U12 sama dengan 10 dikali 12 tambah 1 tutup kurung sama dengan 10 dikali 13. Jadi hasilnya 130. Nah, jadi pola bilangan persegi panjang ke-12 sama dengan 130. Nah, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya bisa disampaikan dari teman saya, yaitu dari saudara Lucy. Sekian dan terima kasih dari saya. Halo, saya Lucy Deviantari. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi pola bilangan. Nah, selanjutnya itu ada pola bilangan segitiga.
Apa pengertian dari pola bilangan segitiga? Pola bilangan segitiga itu adalah suatu pola bilangan yang jika digambarkan itu akan membentuk pola bilangan segitiga. Contoh dari pola segitiga itu adalah kita bisa lihat pada gambar di samping. Di situ ada 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Dan juga ada di bawahnya ada penjelasan, yaitu suku pertama. Mengingat rumus dari luas segitiga itu sendiri adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, kita menggunakan rumus itu. Oke, contoh dari pola segitiga adalah kita mengambil pola dari gambar di samping, yaitu ada 1, 3, 6, 10 dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, kita cari suku ke 12 menggunakan rumus yang tadi. UN sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. U-nya kita ganti 12 sehingga menjadi U12 sama dengan 12 dikali 12 tambah 1 dibagi 2. 12 dicoret dengan 2 yaitu tinggal 6. Nah, 6 itu dikali 13 sehingga menghasilkan 78. Selanjutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Pengertian dari pola bilangan Fibonacci adalah suatu bilangan yang setiap sukunya itu merupakan jumlah dari 2 suku depannya. Nah, contoh pola bilangan Fibonacci yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bilangan Fibonacci. Nah, menurut dari pengertiannya tadi adalah setiap sukunya itu adalah merupakan jumlah dari 2 suku depannya, sehingga kita ambil contoh 2 itu diperoleh dari 2 suku depannya. Nah, suku depannya itu adalah 1 ditambah 1 sehingga menghasilkan 2. Selanjutnya 3 itu diperoleh dari 1 ditambah 2 dan seterusnya seperti itu, sehingga kita dapat menyimpulkan rumus suku ke N pola bilangan Fibonacci ini adalah UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah UN dikurang 2. Nah, kita ambil contoh dari pembuktian di pola bilangan tersebut. Kita ambil contoh U5, kita mencari U5 menggunakan rumus tersebut. Berarti U5 sama dengan U5 dikurang 1 ditambah U5 dikurang 2. U5 dikurang 1 kan tuh U4. Nah, U4-nya itu di situ 3. Terus U5 dikurang 2 itu U3. Nah, U3-nya itu berapa? 2. Berarti 3 ditambah 2 ketemunya 5. Sehingga terbukti bahwa U5-nya adalah 5. Nah, di situ juga ada gambar pola bilangan Fibonacci, bisa dilihat pada gambar di samping. Oke, selanjutnya kita beralih ke pola bilangan segitiga Pascal. Nah, bilangan Pascal ini ditemukan oleh orang Prancis yang bernama Blaise Pascal, sehingga bilangan ini dinamakan bilangan Pascal. Nah, bilangan Pascal itu adalah bilangan yang terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang terbentuk menyerupai segitiga Pascal. Nah, di dalam segitiga Pascal ini bilangan yang terdapat pada satu baris yang sama jika dijumlahkan itu menghasilkan bilangan yang ada di baris bawahnya. Jadi pengertian pola bilangan Pascal segitiga Pascal ini adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus. Nah, itu adalah gambar dari segitiga Pascal. Di situ juga ada keterangannya untuk menentukan suku ke N juga. Nah, baris pertama itu ada 1 itu 2 pangkat berapa yang menghasilkan 1? 2 pangkat 0. Nah, setiap angka yang dipangkatkan 0 itu akan menghasilkan angka 1. Selanjutnya baris yang kedua itu ada 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, menjadi 2 pangkat 1. Selanjutnya 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, 4 itu adalah 2 dipangkat 2. Selanjutnya seperti itu dan sampai baris ke N, yaitu menjadi rumusnya 2 pangkat N min 1.
Kenapa 2 pangkat n-1? Itu karena dimulai dari pangkat 0, jadi dia dikurang 1. Nah, pola bilangan Pascal yaitu 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Oke, kita ambil contoh suku ke-12. Menentukan suku ke-12 dari rumus 2 pangkat n-1. Jadi U12 sama dengan 2 pangkat 12 dikurang 1, yaitu U12 nya sama dengan 2 pangkat 11. Nah, 2 pangkat 11 itu hasilnya 2048. Selanjutnya pola bilangan pangkat 3. Pola bilangan pangkat 3 adalah pola bilangan yang mana bilangan setelahnya itu merupakan hasil dari pangkat 3 bilangan sebelumnya. Nah, contoh dari pola bilangan pangkat 3 ini yaitu ada 2, 8, 512, dan seterusnya. Nah, 8 itu dapat dari mana? Dapat dari bilangan sebelumnya yang dipangkatkan 3. Nah, bilangan sebelumnya itu kan ada 2. 2 dipangkat 3 menghasilkan 8. Terus 8 dipangkatkan 3 menghasilkan 512, dan seterusnya. Pola bilangan aritmatika. Pengertian pola bilangan aritmatika yaitu pola bilangan yang mana bilangan sebelum dan sesudahnya itu memiliki selisih yang sama. Contoh pada bilangan aritmatika yaitu 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Nah, suku pertama itu disebut dengan awal atau A, atau juga U1. Nah, bilangan yang kedua disebut dengan U2, dan seterusnya. Selisih dalam barisan aritmatika itu disebut dengan beda, biasanya dilambangkan dengan B. Karena bilangan sebelum dan sesudahnya itu memiliki selisih yang sama, maka B itu sama dengan U2 dikurang U1, sama dengan U3 dikurang U2, U4 dikurang U3, dan seterusnya, sehingga menghasilkan selisih yang sama. Kita langsung ke rumus mencari suku ke N, yaitu UN sama dengan A plus 1 N-1B. UN sama dengan A plus N-1B. Untuk mencari rumus jumlah N suku pertama adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1B. Ada contoh pola bilangan aritmatika. Yang pertama itu pada bilangan genap. Di situ sudah ada selisihnya sama, yaitu 2, dan A-nya itu adalah 2. Kita bisa mencari menggunakan rumus di atas. Bilangan ganjil pun sama, juga seperti itu. A-nya itu adalah 1, bedanya itu adalah 2. Selanjutnya, pengertian pola bilangan geometri yaitu suatu bilangan dari hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Nah, rumus suku ke N dari pola bilangan geometri ini adalah UN sama dengan A R pangkat N-1. Contoh, ada 40, 20, 10, 5, dan seterusnya. Di situ sudah ada rasionya. Rasio itu adalah pembagi, yang mana pembagi dari U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3, dan seterusnya akan memiliki rasio yang sama. Sehingga di situ rasionya setengah, A-nya itu 40, sehingga bisa kita masukkan ke dalam pola bilangan geometri. Contoh kedua juga sama seperti itu, rasionya itu min 3, A-nya itu 2, bisa kita langsung masukkan ke rumus UN-nya. Baik, itulah penjelasan mengenai pola bilangan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.